Dan berterima kasih kepadamu. Kalau pada malam hari ini Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, kami sangat bersyukur dan terima kasih, karena kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah, Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau ubah setiap kelemahan kami menjadi kekuatan. Mari Roh Allah, Roh Kudus, berbicaralah kepada kami sekalian. Biar urapan-Mu yang baru dan segar turun atas kami. Dan kami persilahkan Roh Kudus, ambil alih seluruh pewartaan ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biar kuasa-Mu nyata, nama Bapa saja dipermuliakan dengan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus kami mau duduk tenang mendengarkan firman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya sangat berbahagia. Memang pertama kali dulu kita mulai dari rumah di sini. Jadi kalau saya boleh kembali ke tempat ini, saya sangat berbahagia dan bersyukur. Tadi Pak Robi berbicara tentang supernatural. Memang kita harus diubah ya, dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan betul yang dikatakan, jangan sampai kita kalah melulu. Kalau kita kalah melulu karena kita tidak tahu sumbernya dari mana dan kuasa apa yang kita pakai. Ya, jadi pada hari ini diingatkan kembali, mari kita renungkan firman Tuhan dan pusatkan perhatian kita. Karena Yesus Kristus berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa di sorga. Jadi kita mau belajar lebih banyak tentang Dia. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita belajar siapa sih sebetulnya yang kita sembah, apa yang kerjakan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan. Ini karena dia berdiri tegak, ya semuanya nanti nggak bisa. Sini aja ya, boleh ya. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan,
di mana manusia itu suka berubah sekali. Kalau kita lihat di mana Palm Sunday, ya, bagaimana umat itu dengan luar biasa menyambut Tuhan Yesus dan bersorak-sorai. Pujian itu keluar dari mulut. Berapa banyak daripada kita alami orang memuji kita, tapi nggak lama sudah itu dia bisa balik loh. Bahkan dia tuduh kita yang macam-macam. Itu karena Yesus berkata, tempat di mana aku berada, engkau juga akan berada. Itu bukan lokasi, tapi posisi, ya, keadaan. Tempat di mana Yesus berada, kita juga sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami, ya. Satu waktu kita dipuji, nggak lama kemudian salibkan dia. Itu bisa terjadi. Tapi apakah Tuhan tidak tahu kalau kita alami? Tuhan tahu. Kenapa dia izinkan? Untuk supaya muncul supernatural kita. Bagaimana mau muncul kalau kita bagus terus menerus? Supaya nampak supernaturalnya, maka ada masa-masa sulit yang saudara dan saya hadapi, tapi kita keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Kita lihat di dalam kitab suci, di mana di dalam Injil Matius 21, Injil Matius 21, kita sama-sama lihat di mana mereka berkata pada ayat 9, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu luar biasa. Hosana katanya. Nanti kalau saudara baca di Injil yang lain, yaitu di dalam Lukas 19 ayat 28, ya sama dia lakukan, sama sekali. Bahkan sedemikian hebat mereka, ya. Jubah mereka buka. Mau orang kaya, orang miskin, semua buka jubahnya. Dan mereka alas jubahnya di sepanjang jalan, di alas jubah. Saya mau tanya, yang berjalan di atas jubah siapa? Keledai, bukan kuda. Keledai, ya. Keledai itu ya binatang yang paling apa ya? Ya, dan dia kopak, kopaknya keras kepala, ya. Tapi begitu Tuhan Yesus duduk di atas dia taat dan tunduk. Dia taat dan tunduk. Jadi kalau saudara dan saya mendapat kehormatan di dalam dunia ini, di mana orang terima kita, bahkan jubahnya diberikan, kita boleh jalan di atas jubah. Ingat, karena ada Yesus di dalam kita. Jadi nggak usah terkebur, lantas kita, wah saya berprestasi, saya ini hebat, saya ini saya terus, ya kan? Saya presiden. Jangan, karena kita mendapat kehormatan, kita dipakai, kita bisa berprestasi bukan karena kita, tapi karena ada Yesus yang memampukan kita. Amin. Coba kalau itu keledai dia udah rasa dia paling hebat, kemudian dia berdiri begitu, Yesus kemana kalau dia berdiri? Jatuh. Kira-kira kalau nggak ada Yesus di atas, ya, keledai dia jalan sendiri tanpa Yesus, apa masih orang sorak-sorai? Tidak, dipukul, diusir dia. Hush. Ya. Jadi biarlah kita tetap rendah hati. Biarlah kita tetap rendah hati dan tahu apa yang ada pada kita, apa yang melekat pada kita, apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, semua adalah titipan belaka. Sehingga tidak ada satu orang pun sombong. Kenapa orang menjadi sombong? Karena dia pikir dia punya.
Ya, karena dia pikir dia mampu, karena dia pikir dia sanggup, karena dia pikir dia yang punya kuasa, dia memiliki. Sehebat-hebatnya orang, semua itu hanya titipan belaka. Dan Tuhan berkata di dalam Injil Matius, kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, baca saja ayat 19 ayat 28 sampai 40, saudara bisa baca. Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mau dipakai, batu-batu ini akan dipakai. Sekarang sudah dipakai batu. TV apa itu bukan batu, ya kan? Handphone apa itu bukan batu, benda mati loh itu sebenarnya. Tapi dari situ sudah keluar Injil, kemana-mana sudah keluar Injil. Satelit apa itu bukan batu, benda mati. Tapi dipakai Tuhan semua pada akhir zaman ini untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya beberapa yang waktu lalu pergi ke Israel tapi mampir di Dubai. Ketika saya berada di Dubai, diceritakan di sana bahwa Sheikh Muhammad, jadi waktu tahun 50 itu daerah Emirates itu ya miskin. Kan ada mereka kesatuan Arab-Arab yang kaya-kaya di situ kan. Ada beberapa negara yang kaya kan karena minyak. Tapi waktu zaman itu diceritakan dalam sejarah mereka teramat sangat miskin. Pada tahun 50 ditemukannya lah minyak di sana dan tiba-tiba mereka menjadi teramat sangat kaya. Namun Sheikh ini dia tidak lupa akan rakyatnya. Dia cari semua tuh orang miskin di sana. Dia bagi setiap kepala keluarga dapat 2 juta US. 2 juta loh US dollar. Tiap kepala keluarga. Sekarang aja 2 juta banyak. Apalagi zaman itu. Jadi rumah dibangun, semua dibangun, dikasih pokoknya segala fasilitas. Jadi dia nggak makan sendiri, tapi dia bagi kepada rakyat. Dia bangun sekolah, dia bangun pendidikan, dia bikin sedemikian rupa sekolah semuanya, dan dia beri gratis. Ya. Sekolah di sana, jadi semua fasilitas dikasih gratis, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar tax free. Itu negara tax free loh, nggak usah bayar tax, ya. Kemudian anak-anak mesti sekolah, semua mesti sekolah. Dan kalau dia mau sekolah ke luar negeri, boleh pilih university apa saja, itu pun dibiayai, ya. Boarding dan lodging dibiayai sampai hari ini. Dan kalau mereka pergi ke luar negeri, dia dapat uang coklat. Anak-anak ini dapat uang coklat katanya. Uang coklat itu 3.800 euro per bulan. Banyak coklat. Makan sampai gempor. Coklat maksudnya kan uang saku. Tapi mereka bilang di sana uang coklat. Coba 3.800 euro kan lebih besar daripada 5.000 kali ya, 10.000 US. itu tiap bulan itu anak dapat 3.800 cuman untuk jajan, uang jajan. Tapi mereka namakan uang coklat. Dan kamu harus berprestasi, kamu harus kembali. Dan di sana kalau pinjam uang nggak usah pakai bunga. Aduh enak banget ya. Waduh. Tapi itu hanya untuk yang citizen ya. Kalau yang dan tidak bisa jadi warga negara di sana, tidak bisa. Biarpun kamu kawin sama orang di sana, nggak bakal jadi warga negara di sana. Pelit sekali mereka sama membagi-bagikan warga negara. Nggak jadi deh dia. Tapi jadi kami pergi di sana, ada satu mall ya. Ketika saya masuk di mall itu dia bilang perfume mall katanya. Itu kan tinggi gede itu mall. Begitu dia masuk, wangi. Kita aja pakai dikit aja udah wangi ya. Ini mall segitu besar itu bisa wangi. Berapa banyak botol dipakai di sini. Wangi semuanya. Ya. Tapi ini Sheikh sampai sekarang ya, dia buat menyenangkan hati rakyat. Nah, di dalam salah satu mall kan dia punya 52 mall dan semua penuh. Aneh deh.
Ini dokter sebetulnya Nggak boleh ngomong. saya nggak boleh ngomong 3 bulan. Jadi di mall itu saya baru pertama kali lihat. Jadi you bisa ski. Saya di mall bisa ski. Jadi mereka bikin sedemikian rupa ya. Ya tarik kita orang ke sana lantas ski. Lantas esnya es beneran, bukan es bohong-bohongan. Jadi pernah saya hanya lihat. untuk menyenangkan dia punya rakyat ya. Dia bikin di mall ada tempat ski, lantas esnya beneran, minus sekian. Jadi kita dengan kaca bisa lihat, wah orang bisa main ski di dalam mall. Kemudian mereka ada juga apa tuh ya, akuarium. Akuarium yang besar banget, ada hiu, ada stingray, ada segala macam. Itu semua gratis, segala sesuatu gratis di sana ya. Saya lihat itu Sheikh, dia bisa begitu murah hati kepada rakyatnya. Ketika dia limpah dan dia kaya, negara ini kaya, dia nggak nikmati sendiri. Dia juga kalau menikmati sendiri sampai gempor nggak habis-habis kan. Jadi dia bagi kepada seluruh rakyat. Kemudian saya renungkan, Tuhan terima kasih Engkau perlihatkan kepada saya begitu banyak. Kalau Sheikh yang tahu berdosa, dia bisa begini baik untuk rakyatnya. Terlebih lagi Engkau Bapa di sorga, yang mempunyai langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau baik bagi kami sekalian anak-anakmu. Kita disuruh menikmati. Tuhan gak suruh sama kita untuk siksa di bumi ini, tapi kita disuruh menikmati. Jadi terlalu kalau kita bersungut-sungut. Ya, bilang sama temanmu di sebelah, jangan bersungut-sungut. Terlalu. Orang yang bersungut-sungut ya, itu Terlalu. mengakibatkan nanti penyakitan. Jadi sakit karena kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Sheikh itu bisa membagi-bagikan harta kekayaan begitu banyak kepada dia punya rakyat, Bapa di sorga memberikan kepada kita lebih daripada itu. Sorga dia buka untuk kita. Kita nikmati di dunia ini, dan selama kita berada di dunia ini, kita harus ciptakan suasana sorga. Amin. Sampai pulang ke rumah Bapa. Bapa di sorga lebih dari Sheikh, tahu? Jangan sampai kita repot sama itu Sheikh. Nah, saya mendapat kehormatan selama saya jalan boleh di pesawat, pokoknya enak banget ya, dapat business class. Wah, saya rasa wah keren banget nih ya. Waduh, itu bisa tidur lurus begini. Keren banget ya. Cuman aneh, saya waktu yang ke Dubai itu, saya pikir kok ini ada burung di dalam pesawat ada burung. Jadi mereka itu shake pakai Falcon. Falcon itu betul Raja Wali ya. Itu status mereka kalau bisa. Lantas itu Falcon tahu nggak? Dapat seat 1 di first class. Gila ini makanya aku ajak yuk pergi ke Israel, terus kita ke Dubai. Jadi bisa saksikan sendiri betapa mereka main duit ya. Sampai dia punya, kalau kita kan piaraan anjing, kucing gitu, kali ya Falcon. Lantas itu harganya 155.000. Apa dia punya uang sana tuh pokoknya. Uang apa? Cuman itu barang kok bisa begitu mahal ya. Tapi ya mereka punya kesenangan. Jadi kalau dia udah naik pesawat, ya di bisnis kelas dia juga yang satu Falcon juga duduk rapi-rapi di situ. Iya, aku baru terheran-heran dulu, kalian tuh hebat banget gitu ya. Cuman saya berkata, oh kau punya Falcon, aku punya Roh Kudus. Jadi saya menikmati selama perjalanan itu, saya menikmati dan saya lihat kalau mereka begitu
kayak di spoiled ya. Kita juga sesungguhnya ya. Coba hitung berkat yang Tuhan curahkan kepada kita tiap hari. Kesehatan, nanti kalau udah tua baru rasa wah kesehatan itu nomor satu. Itu kemewahan luar biasa. Karena beberapa waktu yang lalu saya kena batuk, aduh lama sekali. Waktu saya ke Nias, ke Kalimantan, pergi ke Flores, pergi ke Raja Ampat, pergi mundar mandir hilir mudik, itu batuk ada 1 bulan lebih itu dia sakit. Sampai satu waktu saya batuk sampai sakit, paru-paru saya sakit. Jadi saya pergi ke dokter, ke internis, pulang dari ini, itu saya pergi. Tapi yang ingin saya cerita, waktu saya sakit banget, saya punya belakang ini sampai sakit. Ini ada apa sama saya? Penyakit apa yang mau menyerang saya? Tapi saya sungguh ingat ya, tadi kan kita sudah bilang Hosana. Ya, Hosana. Tapi Tuhan Yesus satu waktu, dia berada di Getsemani. Ketika dia berada di Getsemani, dia begitu ketakutan, kata firman Tuhan. Saudara bisa baca di dalam kitab suci, di mana dia sangat-sangat takut. Saudara bisa baca di dalam Lukas 22 ayat 24. Tapi nanti aja sebentar. Dia begitu takut sampai peluhnya berubah menjadi apa? Darah. Dan ketika darah anak domba Allah itu dia bertetesan kemana? Kata firman Tuhan itu ayat 44. Bertetesan ke tanah. Saya renungkan baik-baik ini. Kemudian saya berkata, Tuhan, Engkau pernah begitu takut. Engkau pernah begitu takut sampai peluhmu berubah menjadi darah. Dan darah itu bertetesan ke tanah. Dan saya hanya terbuat dari tanah belaka. Saya perlu 1 tetes darah anak domba Allah. Teteskan ke saya. Supaya saya boleh menikmati penebusan daripadamu Tuhan Yesus. Kenapa dia takut? Kenapa Tuhan Yesus takut? Karena dia harus minum apa? Jikalau cawan ini dapat dilalukan daripadaku, lalukanlah. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa. Adam dia kalah di dalam Taman Eden. Kehendak dia jual. Tapi di Taman Getsemani, kehendak Yesus dia persembahkan kepada Bapa sehingga menang. Ada perbedaan yang sangat antara Taman Eden, kehendak daripada Adam. Adam pertama dia jual. Tapi di dalam Taman Getsemani, kehendak itu Adam kedua, kehendaknya dia persembahkan kepada Bapa sehingga menjadi kemenangan bagi kita sekalian. Kalau saudara mengerti saat apa yang dikatakan, kenapa? Di dalam cawan ada apa? Ada AIDS, ada HIV, ada TBC, ada kanker, ada penyakit, ada dosa, ada kutuk, ada kegagalan. Dan dia harus minum semua itu. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Kalau belum minum, ini kan masih, tapi coba kalau minum, jadi satu kan? Jadi satu. Jadi semua penyakit, semua dosa, semua kesalahan ditimpakan kepada dia. Dan dia, ketika dia mati sebagai pembunuh, orang terkutuk, sebagai pemerkosa, sebagai apa saja, sebagai pencuri, sebagai penyakitan, apa saja yang saudara bisa bayangkan yang manusia buat. Dia mati terkutuk di atas kayu salib untuk menanggung. Bayangkan, dia tidak pernah berzina, tapi di atas kayu salib dia mati sebagai pezina. Dia tidak pernah membunuh, tapi di atas kayu salib dia mati sebagai pembunuh. Dia mati di atas kayu salib menanggung semua dosa dan kesalahan. Jadi ketika saya kesakitan karena saya pergi ke Nias, saya sakit di belakangnya, tak tertahankan sampai saya bilang, Nek, dulu kan kamu pernah
dapat kanker. Waktu kamu kena kanker kan dapat dari obat itu painkiller. Kalau painkiller biasa kan cuman ringan-ringan, tapi kalau painkiller untuk orang kanker itu kan keras banget. Tapi dia nggak pernah pakai, ya. Jadi dia nggak pernah pakai. Cuman dia suka kasih lihat ini painkiller loh. Kamu ingat nggak tuh painkiller? Tolong beli untuk saya dulu. Saya punya. Nah, kan kalau kita ke desa kan kita dibanting-banting. Udah aku sakit belakang. Lantas dia jalannya kan nggak mulus kayak Amerika. Kayak istrika gitu tuh jalan. Kita gelombang ditada-tada. Udah nenek 71 tahun. Ditada-tada, mana sakit belakang saya tuh. Jadi saya bilang, kamu beli itu painkiller lantas saya mau minum. Orang kan mesti minum cuma 1 kali. Aku ambil 2 kali. Pagi aku minum nggak pakai dokter, nggak minum sendiri, nggak dokter sendiri saya. Pagi aku minum, malam aku minum, biar aku nggak sakit punggung. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat firman Tuhan ini. Saya berkata kepada Tuhan ketika pulang, Tuhan, sakit punggung itu saya masukkan di dalam cawan. Saya masukkan di dalam cawan yang engkau minum 2000 tahun yang lalu, di mana engkau berkata, jikalau cawan ini dapat dilalukan daripada ku lalukan, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Engkau sudah minum di atas kayu salib. Engkau minum untuk saya agar saya bisa sehat. Dan puji Tuhan, saya punya sakit punggung hilang. Tapi waktu saya pulang ke Jakarta, saya pergi ke internis. Iya dong, nggak boleh puji Tuhan, haleluya, haleluya. Lantas nggak diperiksa gitu ya. Jadi saya pergi ke internet, saya di toraks, kemudian saya punya punggung belakang juga di foto, mau lihat ada apa sama saya. Tapi haleluya, puji Tuhan. Yang kumasukkan di dalam cawan itu, Tuhan minum dan Tuhan sembuhkan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi bukan karena painkiller. Dan ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, dia tanggung, nggak pakai painkiller, nggak pakai painkiller. Dia minum mentah-mentah semua penderitaan kita manusia. Saya hayati baik-baik apa yang Tuhan buat, dan saya peroleh pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Kalau saya mengalami, saudara juga bisa mengalami yang sama. Kita semua punya sakit. Ada sakitnya nih. Makin tua ada sakitnya. Dia muncul sana sini, kemarin sini sana. Ada orang yang sakit lutut, ada yang sakit macam-macam deh. Heran nih penyakitannya. Bisa muncul. Tapi saya bersyukur. Tentu dokter kita pakai ya. Tapi ingat, dokter di atas segala dokter. Dialah yang memberikan kepada kita kesembuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kita renungkan, Tuhan Yesus pernah alami hosana, tapi dia bilang, jika engkau tidak mau dipakai, batu-batu ini dipakai. Kenapa saya nggak bosen-bosennya pergi dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu desa ke desa yang lain? Sebetulnya nggak ada yang suruh loh, nggak ada pastor, enggak. Tapi Tuhan Yesus juga ketika berada di dunia ini apa? Ada yang suruh, pergi. Enggak. Dia nggak diundang-undang loh, dia pergi aja. Nggak diundang. Aku juga datang di sini nggak diundang namanya. Aku datang aja. Karena saya tahu kabar baik, kabar sukacita itu harus dibagi kepada seluruh dunia sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan kita boleh alami dan kita boleh renungkan. Ingat last supper. Jadi kalau kita renungkan, ada hosana, tapi ada last supper. Tuhan Yesus tuh suka begeng. Kalau dia pergi kan, dia pergi sama gengnya kan.
Murid-murid itu gengnya. Henry ini punya geng. Dia punya geng. Dia suka last supper juga tuh. Suka last supper. Dia rupanya niru dari Tuhan Yesus. Dia last supper. Udah malam. Mestinya kan nggak boleh makan kalau udah malam. Dia last supper. Ya. Tapi Tuhan pada saat dia last supper dia berbicara apa? Wah, ini tubuhku, ya. Ini darahku, ya. Dia cerita tentang penderitaannya dan dia cerita kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita ini menerima tubuh dan darah Yesus di dalam setiap perayaan Ekaristi, ada mujizat di dalam perayaan Ekaristi. Karena itu tubuh Kristus, itu darah Kristus. Memang yang kita lihat roti, hosti. Tapi dengan iman juga waktu zamannya Tuhan Yesus, ketika dia bilang, dia pecahkan roti itu kan, lantas dia bilang apa? Inilah tubuhku. Emang itu roti berubah jadi daging? Enggak. Kan enggak berubah jadi daging merah-merah. Ngeri juga dong kalau dia merah-merah. Ngikutin kan, masa mau kita semuanya merah-merah kita makan daging gitu. Tapi kita tahu bahwa itu tubuh Kristus. Dengan iman kita terima. Sampai saat ini sama terjadi yang dulu kita iman. Dan Tuhan berkata bahwa itu menghantar kita pada hidup yang kekal, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saya dapat SMS yang sangat memberkati saya. Dia bercerita tentang the Great Barrier Reef. Itu dari Australia. Siapa yang pernah tinggal di Australia? Nani sama Thomas. Dari Australia sampai Papua New Guinea itu 2000 km. Di bawah laut itu ada reef, ada karang, 2000 km loh itu. Dan karang yang menghadap Laguna, yang ditempa sama ombak gelombang. Ternyata kalau ada matahari atau kamu nyelam ke dalam, itu yang menghadap Laguna itu, dia warna-warni. Ada biru, ada merah, ada hijau gitu ya. Dia warna-warni. Sedangkan yang di belakang, yang tidak menghadap Laguna, yang tidak ditempa sama ombak, itu pucat pasir, cemplang. Jadi bersyukur dalam hidup ini kalau ada gelombang di dalam hidup kita. Karena gelombang itu membuat kita cemerlang. Gelombang itu akan membuktikan bahwa kita ini supranatural. Amin. Gelombang dan masalah dan persoalan yang menghadap dan menghadang kita, yang seolah-olah mau menghancurkan kita, sesungguhnya dia membuat kita semua cemerlang. Haleluya. Bilang sama temanmu di sini, siapa takut akan gelombang? Siapa takut? Gelombang dan ombak dan kesulitan yang kita hadapi di dalam dunia ini sudah ditaker sama Tuhan. Sudah ditaker berapa banyak gelombang yang masuk dan berapa kuat boleh menghadap kita. Namun ketahuilah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada. Berapa banyak kesulitan yang boleh masuk, berapa keras dia boleh tempa kita, sudah semua diukur dan diatur oleh Tuhan dengan satu maksud, agar supranaturalnya nampak, nama Tuhan Tinggikan. Amin. Atau mau yang Tangan. pucat pasti nggak pernah ada gelombang dia. Makanya dia pucat di belakang. Kan nggak bagus orang pucat. Bilang sama temanmu, nggak bagus pucat. Nggak bagus pucat. Nggak bagus.
Jadi kita ini di dalam hidup ini ada masalah-masalah. Seizin Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Tuhan pakai mahkota. Dia pakai mahkota. Mahkotanya apa? Duri. Kenapa sampai mesti pakai mahkota duri? Karena di kepala ini, aduh, visa versa, hilir mudik, mondar mandir, ya, ada masalah-masalah yang menajiskan, ada perkara-perkara yang jahat yang timbul di dalam pikiran, betul nggak? Kalau kita tidak kendalikan dengan pertolongan Tuhan, kita ini semua orang jahat sebetulnya, cuma nggak ketangkep. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kalau tiap kali kita datang dan perkara-perkara jahat itu muncul, maka Tuhan berikan di dalam 1 Yohanes 9 ayat 9, jikalau kita berdosa, kita mengaku dosa kita, maka dosa kita diampuni dan kejahatan kita dihapuskan. Bukankah Tuhan baik? Tuhan itu sangat amat baik, lebih baik dari Syekh tahu. Sangat baik ya. Jadi dia pakai mahkota duri itu. Nomor 1 untuk apa? Basuhlah pikiran saya dengan darah anak domba Allah, sehingga saudara boleh memunculkan supranatural.